Viral, Ridwan Kamil dikabarkan diusung KIM Plus menjadi penantang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Lantas, apa respon Anies? Bisakah kalahkan dominasi Anies di Jakarta? Kini, Anies Baswedan di Pilgub Jakarta menemukan penantang, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau RK yang merupakan kader Partai Golkar itu diisukan diusung oleh partai politik yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Sementara jika melihat dari hasil survei Cagup Jakarta beberapa waktu lalu dari Litbang Kompas dan indikator politik, popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan unggul jauh dari kandidat lain. Anies di urutan pertama, Ahok kedua, dan Ridwan Kamil ketiga. Dari semua simulasi, Anies tetap unggul dari semua kandidat calon gubernur Jakarta, termasuk Ridwan Kamil. Namun di sisi lain, survei Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat atau Jabar unggul sehingga lebih realistis maju di kontestasi Pilgub Jabar. Jadi, ada kesan Ridwan Kamil dipaksakan maju di Jakarta sebagai penantang Anies walaupun secara kalkulasi tidak masuk. Lantas, apa tanggapan Anies Baswedan dengan kabar Ridwan Kamil sebagai penantangnya di Pilgub Jakarta lewat dukungan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kabar Ridwan Kamil atau RK yang didorong maju pada gelaran pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Ia membiarkan proses politik yang tengah berjalan. Anies menyatakan akan tetap berfokus pada aspirasi warga Jakarta. Jadi, biarkan proses politik itu berjalan. Tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta, kata Anies usai beraktivitas di Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 4 Agustus. Menurut Anies, fokus pada aspirasi warga lebih penting ketimbang riuh dengan pembahasan mengenai siapa pasangan bakal calon gubernur atau cagup dan wakil gubernur atau wagub untuk Pilkada Jakarta 2024. Anies mengaku kerap ditanya warga tentang berbagai persoalan, mulai dari warga yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik hingga warga yang mengharapkan hidup yang lebih makmur dan sejahtera. Jadi itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat. Itulah yang sesungguhnya harus jadi perhatian kami. Kami merasa ini perlu dapat tempat di percakapan di publik karena kita melihat betul yang dibicarakan rakyat adalah bagaimana kondisi lebih baik, kata Anies. Sementara tanggapan dari Partai Nasdem, politikus Partai Nasdem Bestari Barus menyambut baik kabar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta usai resmi diusung Partai Golkar. Namun Nasdem yakin cagup yang diusungnya yaitu Anies Baswedan masih unggul dari Ridwan Kamil jika bertarung di Jakarta. Kalau Jakarta di atas kertas mestinya Pak Anies masih unggul. Yang penting jangan sampai terjadi paslon melawan kotak kosong ya, kata Bestari kepada wartawan Minggu 4 Agustus. Bestari tidak kaget dengan kabar Ridwan Kamil akan menjadi pesaing Anies di Pilgub Jakarta mendatang. Sebab kata dia, pendaftaran cagup dan cawagup semakin dekat dengan waktunya. Dan setiap partai politik harus memilih siapa yang akan didaftarkan ke KPU. Tentu, semua parpol sedang memilih
siapa yang akan didaftarkan ke KPU sebagai paslon. Kita patut untuk bersabar sejenak lagi, ucap Bestari. Setelah itu pun masih akan panjang juga perjalanan kontestasi Pilkada Jakarta, sambungnya. Sementara tanggapan dari pengamat politik, Golkar dukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Dimungkinkan ada tekanan dari Gerindra atau Presiden. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Deddy Kurniasyah yang menilai saat ini Partai Golkar berada dalam tekanan pihak luar partai, sehingga akhirnya memutuskan Ridwan Kamil maju pada Pilkada Jakarta, bukan di Jawa Barat pada Pilkada serentak 2024. Menurut Deddy, pihak luar yang dimaksud adalah Partai Gerindra atau bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Golkar memungkinkan ditekan, bisa oleh Gerindra atau bahkan Presiden, kata Deddy kepada Kompas.com Senin 5 Agustus. Deddy beralasan Golkar mungkin sedang ditekan karena bagaimanapun secara politik, partai berlambang pohon beringin itu lebih diuntungkan jika menempatkan Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat. Selain itu, Golkar juga tidak punya kader lain pengganti Ridwan Kamil di Jawa Barat. Terkait tekanan dari Gerindra, dirinya menduga hal itu pun sudah terlihat ketika Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni, Dimyati Natakusuma. Sementara itu, Golkar mengusung mantan wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, yang terancam tidak didukung Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, sebab sebagian besar Partai KIM mengusung Andra Soni Dimyati. Golkar di Banten terancam tidak berhasil usung kandidat karena sudah ada upaya Gerindra membangun koalisi dan tidak ada Golkar di koalisi mereka, jelas Deddy. Di lain sisi, Golkar juga mengalami tekanan dari Presiden karena sosok kepala negara saat ini tidak dimungkiri menjadi salah satu tokoh berpengaruh di KIM. Presiden Jokowi, kata Deddy, melihat Jakarta merupakan pusat ekonomi, sehingga berpandangan bahwa Jakarta harus dipimpin oleh sosok yang satu koalisi dengannya. Sementara itu, Deddy juga mengaku heran dengan keputusan Golkar yang memberikan sinyal mendukung Ridwan Kamil di Jakarta setelah sebelumnya sudah memberikan surat instruksi kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka di Jakarta. Padahal menurut dia, Golkar sempat menjagokan kader lainnya, Yusuf Hamka, yang merupakan keputusan cukup jenius. Satu sisi Golkar memang tidak perlu usung kader kuat karena posisi cawagup, dan Yusuf Kala punya dua identitas yang unik, minoritas sebagai Tionghoa tetapi mayoritas karena ia Muslim. Sangat mungkin Yusuf Kala diterima banyak kalangan pemilih, ungkapnya.